Negara besar di dunia, yakni Amerika dan juga China ternyata masih larut dalam konflik yang berkepanjangan. Tak jarang, keduanya pun saling serang kebijakan atau bahkan melakukan perang dingin dengan saling menyinggung regulasi yang dikeluarkan oleh kedua pihak. Padahal usut punya usut ternyata di antara keduanya sebenarnya sih saling membutuhkan begitu ya satu sama lain. Seperti apa? Selengkapnya akan kita ulas bersama dalam AS China Benci Tapi Rindu. Dan kita lihat next di slide pertama, di sini memang seperti yang saya katakan tadi, kabar terbaru datang dari kepala ekonom China di UBS, yakni Tawang, yang menjelaskan temuannya terkait hubungan diplomatik antar kedua negara. Meski kita ketahui bersama hubungan diplomatik antar kedua negara ini, yakni AS dan juga China, kurang baik betul ya. Ternyata Tawang ini menemukan fakta baru bahwa para investor Amerika masih rajin untuk cari cuan begitu, terutama pada investasi melalui pasar obligasi atau surat utang negara China. Tapi apabila menilik lebih dalam terkait yield dari surat utang negara China dibandingkan dengan yield yang dimiliki oleh Amerika, memang bisa dibilang China masih menang begitu dari segi penawaran yield yang tinggi dan juga tentunya stabil. Nah, ini bahkan untuk yield surat utang China bertenor 10 tahun, yieldnya juga masih berada di angka 3,2%, sedangkan yield dari surat utang Amerika Serikat Treasury 10 tahun sekitar angkanya 1,7%. Dan di sini juga hal inilah begitu ya yang tentunya dapat dipastikan menjadi alasan pula mengapa investor lebih tertarik untuk berinvestasi ataupun untuk menaruh dana investasinya di surat China, karena China mampu memberikan yield yang lebih tinggi ketimbang yield yang diberikan oleh Amerika Serikat. Dan juga kalau kita lihat, memang terlebih data yang disampaikan oleh Reuters juga menyebutkan bahwa ternyata investor di luar China daratan begitu juga masih memegang sekitar 3,5% surat utang negara China. Dan juga di sini kalau kita lihat memang dari penerbitan obligasi dalam mata uang yuan yang ada pada akhir Februari lalu. Selain itu, kepemilikan investor asing atas obligasi pemerintah China juga di sini kalau kita lihat memang secara khusus juga telah mencapai 10,6% dan juga dari emisi bulan lalu. Dan hanya dalam 2 tahun saja begitu kepemilikan asing atas obligasi pemerintah China ini telah meningkat hampir 2 kali lipat, jadi lebih dari 2 triliun yuan atau disetarakan menjadi 307,7 miliar dolar Amerika Serikat. Dan apakah kepemilikan dari asing tersebut juga memang didominasi oleh investor Amerika? Nah, sampai saat ini memang belum ada begitu data secara rinci yang menjelaskan siapa saja ataupun berapa banyak investor Amerika dalam obligasi pemerintah China. Tapi sebetulnya sejak Biden mengawali kepemimpinannya, di sini memang menggantikan Donald Trump, China sempat menaruh harapan adanya perbaikan hubungan antara China dan juga Amerika Serikat di eranya. Bisa kita lihat di slide selanjutnya. Next. Kalau lihat di sini memang setelah pelantikan Presiden Amerika Serikat yang dimenangkan oleh Joe Biden pada beberapa waktu lalu, diketahui China juga sempat mengungkapkan harapannya terkait hubungan yang lebih baik dengan Amerika Serikat ataupun China serukan perbaikan antar negara. Nah, hal tersebut juga diungkapkan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri China di media sosialnya, memang yang menyebut terpilihnya Biden untuk Presiden Amerika Serikat ini menjadi hari baru untuk Amerika dan harapan baru pula untuk hubungan China dan Amerika Serikat yang lebih baik ke depan. Tapi ternyata apa yang diharapkan oleh China dari Biden tentunya tak kunjung datang. Biden justru melakukan pembatalan ketentuan tarif impor dan juga menerapkan sanksi ke perusahaan teknologi asal China yang juga membangkitkan kembali ketegangan di antara keduanya, yakni AS dan juga China. Nah, di sini memang yang namanya juga saling serang begitu ya. Ternyata China juga melakukan langkah yang agresif begitu di sini dengan memutuskan untuk memberlakukan aturan pembatasan penggunaan Tesla di negaranya. Nah, dengan melarang penggunaan Tesla ataupun untuk digunakan begitu di komplek militer dan juga beberapa negara bagian di negara China. Padahal kita ketahui Tesla adalah perusahaan asal Amerika yang mana juga produknya digunakan di negara China. Di sini memang tak sampai di situ, aksi yang diindikasi menjadi aksi saling balas begitu ya. Di sini juga antar kedua negara ini juga masih terus bergulir, di mana Biden juga memahami bahwa China adalah pesaing nyata baginya. Dan juga di sini atas hal ini diketahui juga Biden membentuk tim khusus untuk mengurusi permasalahan AS dengan China. Biden juga kedapatan mengajak Australia, lalu juga ada India dan juga Jepang untuk melakukan latihan militer bersama yang dikhawatirkan tentunya oleh sejumlah pihak akan memperuncing hubungan buruk antara Amerika Serikat dan juga China. Terlebih untuk kepentingan bisnis China, Biden juga memperketat sanksi kepada Huawei yang kita ketahui bersama dan juga mulai melakukan pengkajian terhadap langkah pemblokiran untuk 3 perusahaan telekomunikasi asal China dengan sejumlah alasan, khususnya merujuk pada
pada alasan keamanan nasional Amerika Serikat. Nah, tak sampai di situ, langkah agresif Biden ini juga dibuktikan pada 10 hari kepemimpinannya, di mana yang dapat dikatakan Biden mulai menyebar peluru ke sejumlah negara, tak terkecuali ke China dan juga Rusia. Untuk China, bisa kita ketahui di sini memang Biden juga menolak pernyataan Xi Jinping atas Laut Cina Selatan begitu, dan juga memang sedangkan untuk Rusia, Biden mengkritik keras Putin dalam hal hak asasi manusia dan juga keterbukaan terkait pengendalian senjata. Nah, ini serem juga ya. Dan ditambah lagi kemarin pertemuan antara China dan juga Amerika Serikat di Alaska juga dikabarkan memanas, dan bisa kita lihat di slide selanjutnya. Next. Nah, kalau lihat di sini memang sebelum pertemuan bilateral antara Amerika Serikat dan juga China di Alaska ini memang sudah terjadi begitu, ataupun Amerika Serikat juga sempat menyulut kemarahan China dengan memberikan sanksi kepada 24 pejabat China, di mana di sini juga disebutkan sanksi ini dijatuhkan karena sebagai bentuk keprihatinan atas keputusan Kongres Rakyat Nasional pada 11 Maret 2021 lalu, dan juga maksud kami 2020, dan juga memang yang secara sepihak dinilai oleh Amerika Serikat merusak sistem pemilu di Hong Kong. Atas hal itu pula ke-24 pejabat China begitu yang diberi sanksi dilarang bepergian ke Amerika Serikat, dan juga soal keuangan dilakukan pembatasan perbankan, lalu juga ada pinjaman begitu dari lembaga keuangan Amerika Serikat dan juga lain-lain. Parahnya lagi, saat pertemuan bilateral antara Amerika Serikat dan juga China ini, kedua negara ataupun delegasi dari kedua negara juga sempat adu mulut ataupun cekcok begitu ya, terkait teguran tajam antara kebijakan satu sama lain, yakni Amerika Serikat dan juga China tentunya. Dan juga padahal pertemuan tersebut ataupun pertemuan bilateral tersebut adalah pertemuan pertama antara Amerika Serikat dan juga China begitu setelah era Donald Trump berakhir. Bukannya makin mesra, malah makin panas juga nih kayaknya antara Amerika Serikat dan juga China. Namun di pertemuan itu begitu ya, kedua belah pihak juga sepakat untuk bekerja sama di bidang perubahan iklim yang memang menjadi fokus Amerika, dan Amerika pun mengakui bahwa dirinya tidak bisa untuk berjalan sendiri untuk perubahan ataupun mengatasi perubahan iklim di bumi ini. Dan juga kalau kita lihat seperti apa kedua negara ini ke depannya ataupun proyeksi antara Amerika Serikat dan juga China di masa yang akan datang. Next. Nah, di sini kalau kita lihat memang dari serangkaian peristiwa yang ada antara Amerika Serikat dan juga China, ditemui beberapa waktu lalu, Biden menganggap antara Amerika Serikat dan juga China hanyalah persaingan ekstrim antar negara saja, bukannya konflik. Sedangkan seluruh dunia tahu bahwa sebenarnya terjadi konflik di antara mereka. Dan juga memang diyakini oleh berbagai pihak juga masih akan terus berlanjut begitu antara ataupun ketegangan antara Amerika Serikat dan juga China. Seperti halnya pernyataan yang disampaikan oleh Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto, yang memang menyebut bahwa kehadiran Joe Biden dalam menduduki kursi nomor 1 di Amerika Serikat ini diperkirakan Amerika Serikat dan juga China masih akan terus memanas. Dan hal ini yang nampak adalah beberapa pejabat yang ada di dalam birokrat Amerika Serikat sendiri memang masih tetap menjabat, dan besar kemungkinan kebijakan Trump untuk China pada zaman dahulu juga masih memungkinkan untuk dilanjutkan kembali pada era Joe Biden. Dan untuk Indonesia, atas ketegangan ini ternyata membawa sejumlah berkah begitu ya. Seperti dari Amerika, dari sektor perdagangan Indonesia mendapat skema khusus fasilitas tarif dagang dari Amerika Serikat, yang mana memang di sini juga mendapat hubungan kerjasama perdagangan dan juga investasi melalui, kalau dari Amerika Serikat dan juga China ada AFTA dan juga RCEP. Maka dari itu, dengan terjadinya ketegangan antara Amerika Serikat dan juga China, Indonesia juga memastikan dalam kondisi yang aman karena memiliki hubungan dan komunikasi yang baik pada kedua negara, yakni Amerika Serikat dan juga China.